Ia dikenal sebagai orator yang brilian. Ia menghafal dan menguasai berbagai kitab suci. Ia kaya akan referensi keilmuan. Ia menguasai banyak bahasa, dan yang paling mencengangkan, dia telah mengislamkan jutaan orang. Siapakah dia? Dia adalah Dr. Zakir Abdul Karim Naik, atau yang lebih umum dikenal dengan Dr. Zakir Naik. Teman-teman semua, Dr. Zakir Naik lahir pada tanggal 18 Oktober 1965 di kota Mumbai, India. Dan tentu dua orang yang paling bahagia melihat lahirnya bayi itu adalah Abdul Karim Naik dan istrinya yang bernama Bohamma Naik, yang merupakan ayah dan ibu dari Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik merupakan seorang sarjana kedokteran. Ia menempuh pendidikan di The University of Mumbai. Dia menyandang gelar MBBS, yang tentu pengetahuan tentang ilmu medis dan operasi ia telah peroleh dari kampus tersebut. Dan tentu kelak pengetahuannya tentang anatomi tubuh manusia tersebut akan sangat membantu, sangat berguna baginya di jalan dakwah. Masyarakat India khususnya dan dunia pada umumnya tentu sudah mengenal siapa Dr. Zakir Naik. Dr. Zakir Naik adalah seorang dai yang ulung, seorang dai yang andal dan tak tertandingi. Pengetahuannya tentang Islam itu benar-benar jauh melebihi dai-dai pada umumnya. Kenapa? Karena Dr. Zakir Naik mampu menghafal Al-Quran, mampu menghafal ribuan hadis, khususnya hadis Bukhari dan juga hadis Muslim serta hadis-hadis sahih yang lainnya. Zakir Naik juga belajar tentang tauhid, hukum, akhlak, filsafat, dan bidang-bidang yang lainnya. Bahkan hal-hal yang sangat saintifik dalam Al-Quran dan hadis juga benar-benar didalami oleh Dr. Zakir Naik. Ia juga telah menghafal kitab-kitab suci dari agama-agama lain seperti Bible, Weda, dan yang lainnya. Dr. Zakir Naik juga menguasai banyak bahasa. Ia menguasai bahasa Ibrani, Urdu, Sanskerta, dan banyak lagi bahasa yang lainnya. Sehingga ini adalah suatu skill dan bakat yang tentu sangat sulit sekali mencari dai yang dapat menyamai Dr. Zakir Naik di zaman ini. Dan dunia internasional, baik muslim atau non-muslim, telah mengakui kehebatan intelektual Dr. Zakir Naik. Teman-teman semua, Dr. Zakir Naik untuk membantu menopang perjuangan dakwahnya, maka ia mendirikan sebuah organisasi yang bernama The Islamic Research Foundation, atau disingkat menjadi IRF. IRF ini berpusat di Mumbai dan telah terdaftar secara resmi dan juga legal. Adapun visi misi dari IRF ini adalah mendorong dakwah Islam dengan cara yang tepat. Di antaranya, mereka menyadari bahwa dunia terus berkembang, semakin modern, penggunaan teknologi semakin masif. Karena alasan itu, maka IRF menggunakan teknologi modern untuk kegiatannya, sehingga dimanapun dan kapanpun dakwah Islam dan program-program yang mereka buat itu dapat menjangkau
jutaan orang di seluruh dunia. IRF menggunakan saluran TV satelit internasional. Mereka menggunakan jaringan TV kabel, juga internet dan media cetak, ya, sehingga diharapkan dengan mengikuti dan memanfaatkan perkembangan teknologi modern ini, kegiatan yang mereka harapkan mampu memberikan pemahaman yang diperlukan oleh umat manusia di seluruh dunia. Dan prinsip mereka dalam menyebarkan Islam ini, khususnya Dr. Zakir Naik di dalam berdakwah, adalah bagaimana kebenaran dan keunggulan ajaran Islam itu selalu berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih, serta berpegang teguh pada alasan yang rasional, logika yang tajam, dan juga fakta-fakta yang ilmiah. Teman-teman semua, perlu saya sampaikan juga tentang istri dari Dr. Zakir Naik. Istrinya bernama Farhat Naik, dan dari hubungan mereka lahirlah dua insan yang bernama Farid Naik dan Rusda Naik. Istrinya Farhat Naik itu sama halnya dengan Dr. Zakir Naik. Sang istri juga bekerja di IRF dan membidangi perempuan. Di dalam sebuah kesempatan, Farhat Naik pernah mengatakan bahwa menjadi istri seorang naik kondang seperti Dr. Zakir Naik ini tentu tidaklah mudah. Berbagai kesulitan dan tekanan terpaksa harus dijalani. Namun dengan rahmat Allah, setiap masalah itu selalu ada penyelesaiannya. Farhat Naik juga menceritakan bahwa setiap hari sang suami berhadapan dengan berbagai rintangan dan kesulitan, tetapi beliau senantiasa selalu memanjatkan doa dan harapan kepada Allah agar senantiasa mempermudah urusan-urusannya. Farhat Naik juga mengatakan, ketika sang suami menghadapi banyak tantangan, ia mengaku bahwa dirinya selalu setia menemani sang suami. Tidaklah mudah menyandang gelar istri dari Dr. Zakir Naik, namun rintangan bukanlah halangan, tantangan bukanlah alasan untuk mundur. Demikianlah kata Farhat Naik, istri dari Dr. Zakir Naik. Bagaimanapun dirinya harus berpuas hati, bersabar dan tabah di dalam menghadapi berbagai kesulitan yang menimpa mereka. Lantas, apa resep yang dipegang oleh Farhat Naik sehingga dia bisa menjadi istri yang baik untuk Zakir Naik? Dia mengatakan, setiap hari kami selalu mengucapkan alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memilih mereka sebagai pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan pilihan itu merupakan satu rahmat yang sangat besar. Maka dengan keyakinan seperti inilah sehingga Farhat Naik merasa bahwa setiap tantangan tetaplah bisa dipecahkan. Tidak ada beban yang tidak bisa dipikul ketika Allah bersama mereka. Dan teman-teman semua, ini juga menguatkan bahwa memang umumnya di balik pria yang sukses, di balik pria yang hebat, biasanya memang ada wanita hebat di sisinya yang selalu mensupport dan mendukungnya. Kemudian hal yang lain yang perlu kita ketahui juga dari Dr. Zakir Naik adalah kepada siapakah dia belajar? Siapakah guru dari Dr. Zakir Naik? Maka jawabannya adalah Syekh Ahmed Didat, seorang
yang juga dikenal sebagai orator yang ulung kelas dunia tentang Islam dan perbandingan agama. Syekh Ahmad Deedat memiliki nama panjang, Syekh Ahmad Hussein Deedat. Ia lahir di daerah Surat di India pada tanggal 2 Juli tahun 1918 dan Syekh Ahmad Deedat wafat pada tanggal 8 Agustus 2005 di umur yang ke-87 tahun. Adapun akibat meninggalnya beliau ini adalah akibat stroke yang dideritanya sejak tahun 1996. Dan Syekh Ahmad Deedat semasa kanak-kanaknya beliau hidup dalam keadaan yatim dan piatu. Di dalam bidang dakwah tentu kita semua saya pikir sudah tahu bahwa Syekh Ahmad Deedat adalah seorang legenda Ahmad Deedat menguasai berbagai bahasa banyak menghafal kitab-kitab suci dan referensi keilmuan yang lainnya dan bila kita menonton di YouTube tentang ceramah atau dakwah-dakwah dari Syekh Ahmad Deedat ini atau debat-debat agama maka kita akan mendapati sosok Ahmad Deedat sebagai seorang lelaki tua akan tetapi dengan kemantapan berbicara di hadapan ratusan ribu orang. Tidak ada kata yang terlewatkan semua mata memandang dan mencermati kata demi kata yang mengucur dengan lancar dari mulut sang Syekh Ahmad Deedat. Dan dari cara berdakwah inilah sosok yang menginspirasi Dr. Zakir Naik bagaimana artikulasi kata per kata yang diucapkan itu demikian mantap dan jelas dan dengan cara berdebat seperti itulah Dr. Zakir Naik mencontoh gurunya. Di samping itu juga Syekh Ahmad Deedat selain dia sangat bagus di dalam berbicara Syekh Ahmad Deedat juga luas dalam ilmu pengetahuan ia menguasai beberapa bahasa bahasa Arab, Inggris, Yunani, Ibrani dan bahasa lainnya juga menghafal berbagai kitab suci sehingga hal inilah yang menginspirasi Dr. Zakir Naik untuk menguasai lebih banyak bahasa dan faktanya Zakir Naik memiliki atau menguasai lebih banyak bahasa dari Syekh Ahmad Deedat dan juga Dr. Zakir Naik mampu menghafal dan menguasai berbagai kitab suci dari agama-agama lain. Teman-teman semua, setelah sekian lama Dr. Zakir Naik berkumpul dengan sang guru belajar dengan sang guru ajal pun datang menjemput mereka berdua harus berpisah di dunia yang fana ini. Dan tatkala Dr. Zakir Naik mendengar bahwa Syekh Ahmad Deedat sedang dirawat di rumah sakit, maka Dr. Zakir Naik pun datang untuk menjenguk sang gurunya dan peristiwa ini terjadi pada tahun 2005 silam dan saat Dr. Zakir Naik menjenguk Syekh Ahmad Deedat, Dr. Zakir Naik membawa oleh-oleh berupa video rekaman debat dirinya kemudian ia memberikan dan menunjukkan kepada gurunya ia ingin menyampaikan menunjukkan bahwasanya sang guru telah berhasil mendidik muridnya. Dan saat video tersebut dilihat ditonton oleh Syekh Ahmad Deedat, maka beliau pun kemudian menangis begitu terharu dan bangga
terhadap apa yang telah dicapai oleh muridnya. Sehingga Syekh Ahmad Didat pun berkata kepada Dr. Zakir Naik, "Wahai anakku, engkau telah berhasil meraih dalam waktu 4 tahun apa-apa yang aku capai dalam waktu 40 tahun. Kemudian Zakir Naik pun menjawab pernyataan gurunya. Zakir Naik menjawab dengan penuh kerendahan hati. Ia berkata, "Wahai guruku, karena usaha kerasmu yang 40 tahun itulah ini bisa terjadi. Seseorang harus membuat pondasi dulu, dan itu butuh waktu. Baru kemudian bangunannya bisa berdiri tegak. Jika tidak, wahai guruku, maka mungkin aku akan butuh 44 tahun untuk meraih ini semua." Teman-teman semua, sungguh ini adalah percakapan yang benar-benar mengharukan, detik-detik perpisahan antara murid dan sang guru itu sudah semakin tampak di mata, dan memang selama beberapa bulan kemudian Syekh Ahmad Didat pun meninggal dunia, tepatnya pada tanggal 8 Agustus tahun 2005, dan Dr. Zakir Naik telah siap menjadi penerus Syekh Ahmad Didat untuk menyebarkan dakwah Islam. Teman-teman semua, demikian yang dapat kami sampaikan secara singkat mengenal Dr. Zakir Naik. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.